Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ang Martin, Manajemen Pendidikan Islam, SAL Universitas Tai Darussalam Kunir. Yang mana insya Allah para rekan-rekan semuanya, pada kesempatan hari ini saya insya Allah akan memaparkan tentang implementasi teori sistem dalam manajemen pembiayaan pendidikan. Baik, kita lanjut. Pengertian daripada teori sistem. Apa itu teori sistem? Teori sistem mengandung atau memandang organisasi sebagai suatu kesatuan yang terdiri atas bagian-bagian yang saling berhubungan dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Menurut para ahli, Ludwig von Bartholomä tahun 1968, sistem adalah sekumpulan elemen yang saling berinteraksi, saling bergantung, membentuk suatu kesatuan. Atau menurut ahli lagi yaitu Cass Rosenzweig tahun 1972, organisasi merupakan sistem terbuka yang dipengaruhi oleh lingkungan eksternal. Inti daripada teori sistem yaitu meliputi satu, memiliki komponen yang saling berkaitan, yang kedua bersifat terbuka, yang ketiga memiliki tujuan, yang keempat memerlukan koordinasi. Kita lanjut. Konsep manajemen pembiayaan pendidikan meliputi tiga, yaitu pengertian, tujuan, sumber dana pendidikan. Baik, pengertian itu apa? Pengertian manajemen pembiayaan pendidikan merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi penggunaan dana pendidikan secara efektif dan efisien. Tujuannya untuk apa? Tujuannya menjamin keberlangsungan pendidikan, mengoptimalkan penggunaan anggaran, meningkatkan mutu pendidikan, mewujudkan transparansi dan akuntabilitas. Yang ketiga ada sumber dana pendidikan, yaitu sumber dana pendidikan yaitu ada sekitar 6, yaitu APBN, APBD, BOS, komite sekolah, donatur, dan kerjasama. Pembiayaan dan pengelolaan operasional sekolah di Indonesia bersumber dari kombinasi dana pemerintah, yaitu yang isinya adalah ada APBN, APBD, dan BOS, serta partisipasi masyarakat, komite sekolah, donatur, kerjasama. Seluruh komponen ini saling melengkapi untuk memastikan kegiatan belajar mengajar berjalan dengan optimal melalui skema yang sah dan transparan. 1. Sumber pendanaan pemerintah atau sumber pendanaan publik. Pemerintah wajib mengalokasikan anggaran pendidikan minimal 20% untuk menjamin akses belajar yang merata. Yang kedua, APBN. APBN adalah singkatan daripada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Sumber dana pusat yang membiayai kebijakan pendidikan nasional, gaji guru termasuk PNS pusat, gitu. Pembangunan infrastruktur makro dan dana transfer ke daerah atau dana alokasi umum atau khusus. Yang kedua, apa itu APBD? APBD adalah singkatan daripada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumber dana dari pemerintah provinsi atau kabupaten kota. Dana ini membiayai operasional dinas pendidikan, insentif guru, honorer daerah, serta program muatan lokal. Ada lagi sumber dana pendidikan itu BOS. BOS itu apa? Bantuan operasional sekolah. Bagian dari dana transfer pusat, APBN yang disalurkan langsung ke rekening sekolah atau dana BOS dihitung berdasarkan jumlah siswa dan digunakan khusus untuk kebutuhan operasional non-personalia seperti pembelian buku, alat tulis, pemeliharaan, sarana ringan. 2. Mobilisasi pendanaan masyarakat non-pemerintah. Karena dana pemerintah seringkali mencakup standar operasional minimal, sekolah diizinkan menggalang dana non-pemerintah secara sukarela
Komite sekolah. Yang selanjutnya komite sekolah, lembaga mandiri, wadah orang tua murid untuk membantu meningkatkan mutu sekolah merujuk pada aturan penguatan atau pungutan wajib, namun berhak menggalang gitu, sumbangan sukarela yang besaran dan waktunya tidak mengikat. Yang selanjutnya itu nomor kelima yaitu donatur pihak luar. Donatur seperti perorangan, alumni, lembaga swasta yang memberikan bantuan finansial atau aset secara sukarela demi kemajuan pendidikan tanpa adanya imbalan yang mengikat. Yang terakhir itu sumber dana pendidikan itu atas nama kerjasama atau kemitraan, sinergi strategis antara sekolah dengan pihak ketiga seperti dunia usaha dan dunia industri (DUDI) atau perguruan tinggi. Bentuknya dapat berupa program sosial, responsibility atau CSR gitu, penyediaan beasiswa, pemagangan siswa gitu, atau pemanfaatan fasilitas bersama. Baik, kita lanjut. Itu daripada sumber dana pendidikan. Implementasi teori sistem dalam pembiayaan pendidikan. Dalam perspektif teori sistem, pembiayaan pendidikan terdiri atas beberapa substan sistem yang saling berhubung. Satu, komponen sistem: input, data, sumber daya manusia, kebijakan, sarana. Masuk ke dalam proses perencanaan, anggaran, penyusunan RKAS, pengelolaan dana, pelaporan. Terus output isinya adalah program pendidikan terlaksana, sarana meningkat, pelayanan pendidikan membaik. Outcome itu adalah mutu pendidikan. Yang seterusnya, tahapan implementasi: 1. Perencanaan, 2. Pengorganisasian, 3. Pelaksanaan, 4. Pengawasan. Perencanaan adalah analisis kebutuhan, yang kedua penyusunan RKAS, itu organisasian pembagian tugas pengelolaan dana. Pelaksanaan isinya adalah penyaluran dana sesuai program. Yang keempat, pengawasan, monitoring, audit atau evaluasi. Semua tahapan saling berhubungan sebagai satu sistem yang utuh. Manfaat daripada implementasi teori sistem bagi sekolah ya. Bagi sekolah adalah satu, manfaatnya adalah pengelolaan dana lebih efektif, penggunaan anggaran tepat sasaran, 3. Transparansi meningkat, dan keempat, pengawasan lebih mudah, yang kelima, pengambilan keputusan lebih baik. Dampaknya daripada ini adalah efisiensi, akuntabilitas, mutu pendidikan. Tantangan dan solusinya gimana? Setiap ada program apapun pasti ada tantangan dan solusinya bagaimana. Itu satu, tantangan biasanya keterlambatan anggaran, kurangnya kompetensi pengelola, 3. Koordinasi yang lemah, 4. Sistem informasi belum optimal. Solusinya bagaimana? Pelatihan manajemen keuangan, digitalisasi keuangan sekolah, pengawasan berkala, keterlibatan seluruh stakeholder. Kesimpulannya daripada ini adalah teori sistem memandang pembiayaan pendidikan sebagai proses saling berintegrasi. 2. Keberhasilan pengelolaan pembiayaan ditentukan oleh hubungan yang baik antara input, proses, output, dan outcome. Yang ketiga, implementasi teori sistem dapat meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan dana pendidikan. Terima kasih. Ada kata-kata sedikit. Pendidikan yang berkualitas membutuhkan sistem pembiayaan yang terkelola secara profesional. Baik, terima kasih rekan-rekan semuanya. Mohon maaf daripada kesalahan. Mudah-mudahan kita dapat lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.